kalau untuk di pulau itu memang betul-betul banyak kejadian seperti itu apa itu bang? banyak bang. Ada yang orang kena santet. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah kedatangan tamu dari Desa Tambelan. Di sini kita akan membahas tentang yang namanya santet. Baiklah, di sini sebelah saya ada namanya Bang Jeki. Bang Jeki ini sudah berusia 28 tahun. Di sini kita akan mendengarkan pengalamannya waktu di Desa Tambelan yang berhubungan dengan santet. Baiklah, langsung saja kita tanyakan ke Bang Jeki. Gimana Bang Jeki, kabarnya baik? Baik bang. Baik Bang Jek. Di sini menurut pengalaman Bang Jek tentang santet itu apakah benar adanya atau tidak? Kalau untuk di bumi Tambelan itu, kalau untuk di pulau itu memang betul-betul banyak kejadian Seperti itu apa itu Bang Jek? banyak bang. Ada yang orang kena santet lewat, kita bilang tuh yang kayak telur terbang 7 namanya tuh. Oh, kayak telur terbang itu ya? Ada yang juga yang pakai apa namanya nih, lewat boneka gitu kan. Jadi itu Bang Jek pernah melihat langsung dengan mata Bang Jek kejadian-kejadian kayak gitu? Kejadian secara langsung sih belum pernah, cuman dengar-dengar dari orang zaman dahulu bercerita gitu. Kalau untuk masalah santet itu kita bilang pernah dengar, sudah siap itu ada yang juga mati tiba-tiba gitu kan heran kita kan, orang tak ada penyakit tiba-tiba mati gitu kan. Berarti kalau menurut Bang Jack santet itu benar adanya ya? Benar. Oke teman-teman semua, bagi kalian yang kurang percaya tentang santet, ya langsung aja kita dengarkan pengalaman dari kawan kita di Desa Tambelan. Itu santet di sana itu berupa jenis-jenis apa gitu Bang Jack? Ya kebanyakan itu kan kiriman dari dukun gitu, kayak jin lewat itulah, dari apa namanya, kayak telur terbang itu, bola api. Itu kelihatan nggak apinya? Dulu pernah waktu kami lagi ngumpul sama kawan-kawan tuh, lagi sekitaran lepas sisa gitu, ada kawan tuh yang lagi main gitar tiba-tiba nengok ke langit. Itu dia nengok apa tuh terbang ya kan. Pas ditegur gitu, kami tunjuk, itu jatuh. Makanya orang zaman dulu bilang tuh kalau 7 kayak apa namanya, telur terbang gitu, berapi gitu kan. Kalau ditegur tuh dia jatuh, nggak jadi dia. Oh, kalau ditegur gitu Jatuh. jatuh barangnya. Itulah dia jenis santet itulah kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia mau bunuh orang gitu kan, yang dituju dia rumah itu, kalau misalnya telur terbang tuh jatuh ke rumah orang tersebut, tunggulah, biasanya itu tunggulah orang tuh sekitaran 3-4 hari, tiba-tiba udah ada berita dari masjid, ada orang yang itu meninggal. Oh, langsung meninggal di tempat gitu kan ya? Dia biasanya tuh dikasih jeda 2-3 hari biasanya lah. Ada dengar cerita dari orang-orang tua zaman dulu, biasanya sih pribumi pulau-pulau tuh rata-rata yakin lah kalau soal santet tuh. Kalau untuk orang-orang yang di kota ini mana terlalu ini lah kan. Ya benar. Banyak juga ya kawan-kawan yang kurang percaya dengan santet. Di sini kita langsung kedatangan orang yang pernah melihat langsung santet, bagaimana bentuk dan rupanya. Inilah Bang Jack. Ini kita nggak cerita bohong ya, ini memang dari Tambelan, desa yang mungkin bagi kalian yang belum tahu Tambelan, cari aja di Google desa Tambelan itu seperti apa. Inilah. Jadi banyak, kalau menurut pengalaman Bang Jack lah, kalau ini namanya santet itu
itu mempunyai ritual seperti sesajen gitu atau ambil tumbal gitu enggak? Tapi rata-rata orang yang menggunakan santet ini kebanyakan di tempat kami itu pakai hantu laut ya gitu. Pakaian tuh laut. Dia kan ada kayak apa kita bilang nih, dia sejenis macam udah ada perjanjian dari datuk moyang dia zaman dulu. Gitu. Biasanya tuh nggak kasih tumbal, dia tuh aku pernah nengok paman aku dulu. Aku pernah waktu aku SMP sekitaran kelas 1 SMP, aku dipanggil dia lah sebelum maghrib, temani dia ke ini ke laut pakai sampan. Jadi aku berdua sama dia lah turun pakai sampan, itulah apa namanya, aku tengok sesajen yang dia ngasih. Katanya sih mama aku bilang kalau yang aku sebutkan itu yang aku tengok kan aku ceritakan sama mama aku. Kata mama aku bilang itu ngasih makan piaraan dia, itulah yang dibilang aku lawat tadi kan, dimasukkan dalam macam sejenis sampan tapi kecil dari gabus itu dibuatnya. Nanti di situ aku tengok tuh ada 3 beras, beras kuning, beras hitam, sama beras putih, sama telur mentah, telur masak, telur kampung, sama pisang mentah, pisang masak, sama lilin. Siapa itu pakai sampan nanti diturunkan dia gitu, diturunkannya ke laut. Laut itu. Sampan itu jalan sendiri. Kalau Jadi- kita pikir secara logika kan nggak mungkin, sedangkan malam itu tuh angin nggak ada kan. Iya betul. Tapi dia bisanya padahal mesin nggak ada di situ di sampan itu, dia bisa lurus jalan. Jadi heran karena kita pikir ya udahlah, namanya kita pun nggak terlalu mikir ke situ kan. Iya betul. Makanya mama aku bilang itu dia ngasih makan hantu laut dia tuh daerah dia. Makanya dia orang-orang di pulau itu jarang lah macam gerak-gerak tumbang, belum pernah. Itu sampan itu apa tuh nggak ada orang tuh diisi sesajen kayak gitu ya? Iya, dikirim dia aja lah, dikasih dia gitu yang namanya barang gaib gitu kan. Nanti pandainya dia makan, cuman kita tak pernah nengok lah kan, dia namanya Iya betul. Betul. barang gaib kan tak pernah kita nengok dia makan apa tidak. Cuman kita nengok paman aku tuh ngasih makan peliharaan dia. Itu sampan tuh nanti diambil lagi atau balik sendiri? Tak lah, kalau misalnya dia tuh sekitaran macam ambil kliwon ngasih makan peliharaan itu, berarti dia tuh macam kita bilang sebulan sekali, tergantung juga lah, tergantung bulan. Bukan maksudnya sampan itu dibalik lagi atau diambil lagi nanti itu selesai? Enggak. Enggak, itu anu lah nanti sampai tekaram lah tuh. Oh sampai sekarang dulu. Nanti kalau misalnya dia nak kasih makan lagi, dia buat lagi bikin baru gitu. Berarti kalau di tambelan tuh masih kental juga ya, agak sejenis ilmu gitu ya. Oh berarti dari situ, dari hantu laut itulah yang bikin santet gitu. Iya. Nanti kalau misalnya dia tuh ada satu lagi tuh yang aku ingat tuh, dia dari padi itu nanti digonseng. Dia kan modelnya jadi kayak popcorn tapi dia kecil. Nah itulah, itu yang paling disukain katanya, itu makanan dia bisa jadi popcorn tapi dari padinya digonceng ya. Lupa aku, itulah yang terakhir nanti paman aku sering minta buatkan sama kakak aku tuh, itulah. Sejenis popcorn gitu. Tapi dia kecil kan dari padi, tapi Itu kalau kita makan itu nggak ada efek. aku pernah ngerasain tuh tawar, hambar gitu. Kemarin Tak ada rasa. Biasanya sih kalau memang kalau udah makhluk gaib makan tuh hambar, dia kan makan sarinya aja. Kalau kita bilang, aku pernah dengar juga dari cerita orang tuh yang mau menyembuhkan orang dari santet itu susah. Makanya kalau orang di kampung aku kalau kena santet, dia rata-rata larinya ke Kalimantan. ke Kalimantan. Berobat sama orang Duku Dayak. Di sana tuh kalau untuk ngobatin apa buat orang sakit banyak, tapi yang nak menyembuhkan tuh kurang. Udah banyak meninggal orang tua yang dulu kan. Gitu. Nah muda zaman sekarang mana percaya kayak gitu, hal kayak gitu kan. Benar-benar. Dalam di sini kita juga menjelaskan bahwa santet itu sebagian besar ada yang percaya nggak percaya. Di sini kita akan langsung bertemu dengan orang yang sudah pernah tahu nih nama santet itu gimana.
Tapi kebanyakan tuh kalau santet ini kita bilang ini apa namanya tuh, orang yang udah pernah ngalamin baru dia percaya. Untuk Bang Jack sendiri belum pernah ngalamin santet itu. Belum pernah, cuman dulu bapak aku tuh sakit. Bapak aku sakit tiba-tiba kan, kata berobat sana sini, dokter bilang di ronsen apa tak ada namanya, tak ada penyakit katanya bapak aku. Tiba-tiba bapak aku tuh kurus pas itu berobat sampai ke inilah, sampai ke Malaysia kemarin. Dokternya pun bilang ronsen tak ada penyakit. Jadi mama aku nih masih belum puas hati kan, pergilah berangkat ke Kalimantan berobat, nanya sama dukun di Kalimantan. Dukun dia bilang bapak nih ada orang niat nak bunuh bapak katanya. Jadi bapak aku nih belum terlalu yakin kan, bapak aku kalau masalah santet-santet apa itu dia terlalu yakin. Dia tak anu lah, dia bilang dah habis benda macam gitu kan. Ada orang-orang dulu zaman dulu kan dah banyak habis. Jadi pergi ke dukun satu lagi, ke Sungai Raya namanya. Pergilah, gitu juga dukun bilang, katanya nak habiskan satu keluarga ini. Gara-gara masalah dulu kakak aku jual gorengan, dia jual gorengan di situ tuh katanya yang nampak tanah itu dia, tapi yang punya itu padahal keluarganya sama bapak aku. Makanya di situ didendang sama bapak aku kan. Dia ngobatin bapak aku kan lewatnya dukun dari Kalimantan juga, dukun Dayak juga Di Kalimantan. di Kalimantan juga. Siap itu pergi dukun ketiga bilang kayak gitu juga, makanya berobat tadi. Pas kami balik sampai ke Ambelan ke rumah, kami tak boleh masuk ke rumah dulu. Itulah disuruh orang dari Jawa dulu, dia pakai HP, dia nolak di apa namanya, dikasih baca-baca lah gitu kan, dan air tuh. Nanti disuruh orang lain tuh nyiram rumah ke seluruh rumah. Itu tak lama tuh kan masuk, sudah selesai disiram kan, masuk dalam rumah. Kami tak dengar, orang tetangga dengar, katanya malam tadi siapa yang kepekik tuh kan, tapi dengar suara emakku, padahal emakku itu kan. Siap itu tak lama dengar suara pekikan tuh, tak lama orang itu cium bau hangus, katanya bau hangus kayak bakar. Makanya orang itu emak aku langsung nelfon dukun yang di kampung di Kalimantan. Jadi dia bilang itu tuh sebagian jin katanya bakar, itulah yang dikirim orang luar katanya, dikirim dukun. Orang punya apa katanya 7.000 iblis jin di dalam rumah. Makanya kakak di rumah aku, makanya kakak aku di rumah tuh kalau kelahi masalah kecil aja ngambil pisau, kelahi masalah sikit aja ngambil pisau, mau tusuk sama pisau. Makanya mama aku kadang nangis harian nengok orang itu kelahi kan. Tapi alhamdulillah sekarang dia agak kurang sih ya, tidak macam dulu kan. Jadi aku gitu bilang nih, bapak aku tuh kan kemarin meninggal tanpa sebab lah, juga bukan bilang dah terlambat. Dan mama aku pun tiba-tiba sakit mata. Pertama satu, itu tak lama itu jangkit, jadi dua sampai sekarang lah. Itulah kata dukun itu bilang, katanya kemarin itu terlambat, kami langsung bawa ke ini rumah sakit kan ke Singapura berangkat kemarin, bawa ke Singapura. Sampai sekarang untuk mama Bang Jack masih itu mengalami. Sampai sekarang aku tak nampak matanya, tapi mama aku masih ngajar ngaji. Mama aku kan belum ngaji, makanya dukun tuh sedih kan, katanya saya mau menangis bu katanya, karena kita bilang ibu kan ngajar budak ngaji, budak kecil ngaji dari umur 13 tahun mama aku ngajar ngaji. Katanya sampai hati orang itu buatkan orang guru ngaji gitu kan. Dah pandaikan anak-anak dia. Iyalah termasuk orang yang buat kami itu, murid anak dia itu kan murid mama aku juga. Oh, murid mama juga. Tapi kemarin pernah aku ke Pelabuhan Roro, aku ngantar cewek kembali kan, mau balik ke kampung. Aku nengok orang yang buat keluarga aku kan, di kota kan masih tahu ciri-ciri orang dari rumahnya kan tak jauh dari rumah kami kan. Sekarang anak dia yang masih paling kecil tuh, bayian tuh masih umur sekitaran 6-7 tahun itulah. Kan matanya nggak patok ayam, jadi mata keluar gini, di macam luka gitu. Itulah akhirnya katanya operasi diganti mata itu, mata mainan masuk ke dalam tuh, tapi mata tidak nampak. Itulah katanya sekarang infeksi, tidak tahu lah, meninggal anaknya. Dan kalau meninggal itu kita bilang orang jahat tuh pasti hidupnya tak akan baik. Iya macam dia didapat imbalan. Bini dia aku tengok dekat orang aku tengok mata sebelah tuh macam ini besar, mata sebelah ni dah tak nampak.
udah tukang azab mungkin ya. azab Karena bini dia tuh bini dia orang kan, laki dia orang temenan. Memang lakinya itu terbilang adik-beradiknya itu orangnya nggak lain-lain gitu kan. Sifatnya angkuh. Itulah apa yang dikatakan dukun itu, jenis orang ini gini-gini, sifat orang itu gini-gini, ngomong itu kan. Cuman kita nak nuduh itu kan kita tak tahu kan, karena tak ada bukti yang akurat. Cuman benda gaib yang lalu kan. betul. Makanya hidup Nadine sampai sekarang tak betul. Anak-anak Nadine itu kita bilang, termasuk bapak daripada bapak dia itu haji, tapi mulutnya dia jahat. Bapak aku pas sebelum meninggal tuh, malam dia kan bawa rumah sakit kan, sesak napas. Diobatin pun dokter nggak tahu tuh apa penyakit apa kan. Jadi kata bapak aku bilang terakhir di Jakarta, aku ikhlas dunia akhirat. Aku dibuatkan macam ini. Nanti tanggung lah dia apa yang aku rasakan sekarang. Karena bapak aku pas meninggal tuh keringat kata orang tua kan, kalau meninggal dalam keringat kan apa dia bilang, apa yang kita bilang, bukan husnul khatimah, apa namanya, biasanya sih bagus katanya meninggal dalam keringat. Itulah kataku, mudah-mudahan bapak masuk surga terang ya, gara-gara manusia. Amin amin. Nanti kita di sana kan ada balasan juga. Berarti cukup ngeri juga tinggal di desa Tambelan ya. Namanya kita bilang bukan di Tambelan aja, namanya di kampung pulau-pulau itu susah ya bang. Kita ngomong sedikit salah aja, tersinggung orang, nah dibuat aja gitu. Banyak kan sih macam gitu. Tapi kalau untuk kawan-kawan mau main-main di Tambelan aman lah. Kalau untuk kita main-main kan, alhamdulillah aman. Dan buat kawan-kawan semua kalau mau main ke Tambelan jangan pula takut-takut pula ke sana. Tak aman lah sekarang lah. Saya bilang itu orang-orang yang jahat lagi itu udah banyak udah habis. Baiklah, sampai di situ aja cerita dari Bang J kita, karena hari sudah malam dan udah mulai hujan juga. Nanti kita lanjut lagi ke cerita yang lebih mistis lagi. Itu kita ambil dari kisah nyata langsung dari orangnya langsung. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.